Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga saya selaku mahasiswi dari Prodi Manajemen Dakwah kelas D3 Analisis Kelembagaan Islam telah melaksanakan kegiatan wawancara dengan lancar sebagaimana mestinya. Kegiatan wawancara ini merupakan salah satu tugas ujian tengah semester di bidang mata kuliah Analisis Kelembagaan Islam yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber yang berkompeten sebagai pimpinan Masjid Nurul Huda Kabupaten Blitar. Di sini saya Nadia Husna dengan nomor NIM B04219024 kelas D3 Analisis Kelembagaan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil wawancara di Lembaga Masjid Nurul Huda Kabupaten Blitar. Menyampaikan hasil laporan wawancara saya, di sini saya akan membacakan tujuan saya melaksanakan kegiatan wawancara kepada pimpinan, yaitu untuk mengetahui peran marbot masjid dalam kegiatan keagamaan di Masjid Nurul Huda Kabupaten Blitar, mengetahui problematika yang terjadi di Masjid Nurul Huda, mengetahui upaya kepengurusan dalam mengatasi masalah yang ada di Masjid Nurul Huda, serta mengetahui lebih lanjut tentang rencana pengembangan ke depan Masjid Nurul Huda. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya. Yang pertama ada kekuatan. Menurut hasil wawancara yang saya dapat, kepengurusan takmir Masjid Nurul Huda ini dalam merumuskan program kerja selalu melibatkan seluruh pengurus ditambah beberapa orang jamaah sebagai perwakilan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada semua komponen Masjid Nurul Huda untuk dapat melibatkan diri dalam merumuskan program kerja organisasi tersebut, sehingga apapun bentuk program kerjanya, yang penting dapat melibatkan semua pihak yang ada di Masjid Nurul Huda. Jangan sampai warga jamaah tidak mengetahui atau bahkan tidak paham sama sekali dengan beberapa bentuk program kerja atau kegiatan yang melibatkan semua warganya, yang tentunya dapat dapat menghidupkan Masjid Nurul Huda ini. Yang kedua ada kelemahan. Kelemahan yang terjadi pada pengelolaan masjid ini adalah kurangnya ketepatan dalam pengelolaan keuangan, sehingga uang khas yang dimiliki lembaga ini sering minus karena kebutuhan yang sangat banyak seperti sarana pendukung dan perlengkapan masjid seperti kebersihan, kesehatan, inventaris, kebutuhan perbaikan bangunan karena lamanya usia bangunan masjid sehingga menimbulkan kerusakan pada pintu, jendela, atap, dan dinding. Yang ketiga ada peluang. Dengan adanya kegiatan rutin di masjid, maka menghadirkan peluang untuk para generasi muda. Untuk itulah pemuda perlu mendapatkan tempat dan perhatian dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya berasal dari pengurus masjid yang biasa dikenal dengan takmir masjid. Masjid memiliki peran yang signifikan dalam mempersiapkan masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi generasi yang mandiri dan karakter. Betapa tidak khutbah Jumat yang apabila didesain dengan baik, maka akan menjadi forum studium general yang besar dan rutin, yang di dalamnya itu bermuatan pesan-pesan mengenai akhlak mulia dalam pembangunan karakter bangsa. Apalagi takmir masjid memberikan tempat dan perhatian yang khusus terhadap generasi muda. Keinginan untuk memiliki generasi yang soleh dan menjadi harapan bangsa akan tercapai. Untuk itulah pada tulisan ini akan dijelaskan peran masjid dalam membina generasi muda. Yang terakhir ada ancaman. Ancaman yang terjadi pada masjid ini adalah ancaman COVID-19. Lembaga dakwah ini, lembaga masjid ini adalah menjadi tempat berkumpulnya umat muslim dan penyelenggara masjid berdakwah yang mengisi kajian dari satu masjid ke masjid yang lain. Dengan banyak orang tertentu, maka rentan atau rawan terpapar virus corona, serta pembiayaan program dakwah didapat dari kontak infak yang terkumpul pasca jemaah salat di masjid. Sedangkan penularan virus corona antar manusia yang terjadi dengan manusia itu masih membuat pembatasan jarak dan sosial harus dilakukan dengan ketat, yang artinya aktivitas berkumpul yang menghadirkan banyak orang harus dibatasi, bahkan sebisa mungkin dihindari. Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang saya dapat ini adalah
Masyarakat di Kecamatan Sitojayan Kabupaten Blitar ini merasakan bahwa Masjid Nurul Huda adalah sebagai pusat kegiatan ibadah, yaitu sholat berjamaah, yaitu kegiatan sosial lainnya yang diperlukan masyarakat sekitarnya. Dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Nurul Huda tersebut membuat masyarakat atau jamaah menjadi semakin meningkatkan kemampuan keilmuan keagamannya. Hal ini akan banyak sekali kegiatan yang dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi para jamaahnya. Begitu besarnya nilai keberadaan Masjid Nurul Huda, akhirnya semua masyarakat atau jamaah di sini hampir setiap salat 5 waktu dapat dipastikan dilakukan di Masjid Nurul Huda. Demikianlah laporan hasil wawancara saya. Ini saya buat sebenar-benarnya. Ucapan terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan kegiatan wawancara ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan serta kekurangan dalam laporan hasil wawancara ini. Selain untuk memenuhi tugas ujian tengah semester analisis kelembagaan Islam, semoga hasil laporan ini dapat menjadi acuan, pertimbangan, serta motivasi dan koreksi bagi kegiatan wawancara selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.